para setan atau yang dihadapkan kepada manusia itu baik dari golongan manusia dan baik dari golongan jin, yang dipimpin oleh iblis, yang dulu iblis itu sudah diputus oleh Allah sebagai makhluk yang terkutuk menjadi rajim ila yaumi yub'atsun, dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat. Maka iblis bersumpah kepada Allah. Di Quran surat 15 ayat 39 dan ayat 40 Allah menyatakan, mengkhabarkan kepada kita, qala rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhan, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, maka aku pasti akan menjadikan mereka, anak cucu Adam, itu memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Saya akan merubah hati manusia itu memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Wala uhyannahum ajmain, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Begitu sumpahnya iblis, dihabarkan oleh Allah kepada kita bahwa iblis itu musuh kita. Itu sumpahnya seperti itu. Namun iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, ya wahai Tuhan, wahai Allah, kecuali hambamu yang ikhlas dalam melakukan perbuatan. Saya tidak mampu menyeret mereka, tidak mampu. Orang yang ikhlas itu sedikit, Bapak Ibu sekalian. Sholat itu ikhlas hanya karena Allah, puasa itu ikhlas hanya karena Allah, sedekah itu ikhlas karena Allah. Mereka tidak menginginkan pujian dari orang lain, tapi berbuat hanya karena Allah. Walaupun dicibir oleh orang, silakan mereka mencibir. Walaupun dikatakan oleh orang, orang ini tidak ikhlas. Yang tahu ikhlas dan tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dirinya. Di ayat-ayat lain juga Allah mengkabarkan kepada kita sumpahnya iblis. Di surat 38 di ayat 82 dan ayat 83. Allah mengkabarkan, qala fa bi'izzatika. Iblis menjawab, demi kekuasaan Engkau ya Allah. Iblis mengakui bahwa Allah itu berkuasa. Berarti iblis itu iman, mengakui Allah berkuasa. Cuma iblis itu tidak Islam, tidak pasrah, tidak manut kepada perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Iblis itu iman, namun iblis itu tidak Islam. Buktinya ayat ini, fa bi'izzatika. Iblis mengatakan, demi kekuasaan Engkau, la uhyannahum ajmain, saya akan menyesatkan mereka ajmain semuanya. Luar biasa. Sumpah ini Pak Bu. Tapi di ayat 83 iblis juga mengakui, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali wahai Tuhan hambamu yang mukhlis, saya tidak akan bisa menyesatkan mereka. Berkali-kali iblis mengatakan kepada Allah, tidak mampu menggoda orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu orang memandang, orang memuji, atau orang mencibir, tak peduli.
dia berjalan terus tepat sesuai dengan programnya, berbuat baik terus, tidak memandang orang. Yang dipandang hanya saya kepingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Sholat tahajud, dia tidak memandang aku sholat tahajud untuk keluarga saya, untuk anak saya, untuk kehidupan saya. Tidak. Tapi sholat tahajud berangkat hanya karena ingin mendapat ridho Allah. Nah, setelah sholat tahajud baru kita memohon kepada Allah, setelah bukan tujuan sholat tahajud dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu Allah juga memberitahukan kepada kita programnya iblis itu, seperti di dalam Quran surat Al-A'raf di ayat 16 ayat 17. Allah menyatakan, qala, iblis menjawab, wahai Tuhan, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Wahai Tuhan, karena Engkau telah menghukum saya sesat, menghukum iblis tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka anak cucu Adam dari jalan Engkau yang lurus, jalan yang benar. Jadi sirotol mustaqim, jalan yang benar itu kalau kita lalui artinya kita melakukan suatu perbuatan yang benar. Iblis dari golongan manusia, iblis dari golongan jin akan mengarahkan agar supaya tidak melakukan perbuatan yang lurus itu, yang benar itu maksudnya. Sering manusia melakukan perbuatan yang tidak benar dan didukung banyak orang. Perbuatan yang tidak benar itu didukung banyak orang. Tapi ketika kita berbuat yang lurus sesuai dengan perintah Allah, dimusuhi. Itu tandanya iblis sudah masuk kepada setan-setan manusia, iblis sudah masuk pada setan-setan golongan jin. Lalu iblis memprogramkan, dan itu kepada Allah. Allah menghabarkan pada kita, karena kita tidak tahu omongan iblis, tidak tahu. Iblisnya aja nggak bisa dilihat, apalagi omongannya iblis. Taunya ya diberitahu oleh Allah bahwa iblis itu pernah mengatakan. Nah, kita pelajari, dan pelajaran itu Bapak misalnya kalau kita nggak membaca Al-Quran, nggak tahu kabar ini. Apa planning iblis? Di ayat 17 di surat 7. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Wahai Allah, kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka, dari depan. Lalu wa min khalfihim, aku juga akan mendatangi mereka dari belakang. Wa an aymanihim, kami akan mendatangi mereka dari kanan. Wa an samailihim, dan kami akan mendatangi mereka anak cucu Adam dari kiri. Bapak sekalian, kalau kita lihat dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, berarti kita ini dipageri oleh iblis mumet. Dipageri, sudah. Mau ke depan ada iblis, mau ke belakang ada iblis, mau ke kanan ada iblis, mau ke kiri ada iblis. Ada pagernya iblis. Oleh karena itu, selama kita bergerak diawasi oleh iblis dan diarahkan kepada kesesatan, kecuali hamba yang mukhlis. Bapak Ibu sekalian, ketika ayat ini turun dalam sebuah hadis qudsi, itu dinyatakan, wahai Allah, malaikat itu mengatakan, kasihan anak cucu Adam, wahai Tuhan,
iblis mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kasihan mereka, tidak ada jalan keluar, wahai Allah. Tapi dalam hadis qudsi itu disebutkan, ada malaikat anak cucu Adam, itu ada jalan yang bisa ditempuh, walaupun diserung atau dikurung oleh iblis, yaitu dari atas. Iblis tidak mengatakan, dan dari bawah iblis tidak menyatakan juga. Ada dua tempat kita berlari, Bapak. Artinya untuk menghindar dari iblis. Dari atas. Dari atas itu apa? Konsentrasi kepada Allah. Berbuat hanya karena Allah. Niat tulus ikhlas karena Allah. Dari bawah dia tidak sombong. Dia merendahkan hatinya, merendahkan hati, tidak sombong, sujud kepada Allah. Kepala yang dihormati ini disejajarkan dengan kaki, Bapak sekalian. Oleh karena itu, orang yang rendah hati, orang ini tidak akan bisa, iblis tidak bisa masuk dari situ. Tapi kalau orang yang membanggakan diri, iblis masuk.